ya. Nah, tema kita hari ini adalah India, negara anti-Islam. Serem ya? Wah, di India mah ngeri ya. Nah, sudah terjadi perlawanan terhadap Islam di India. Dan kalau Anda lihat berita-berita di India itu menyudutkan Islam, ya. Karena memang terjadi India itu koyak ya gara-gara Islam ya. Gara-gara Islam masuk ke India, India itu koyak. Mulai pecah juga dari Afghanistan dengan Pakistan ya. Langsung jadi tantan itulah. Jadi Pakistan, Afghanistan apalagi itu. India koyak ya sejak masuknya Islam tahun berapa dulu pernah kita bahas sedikit ya. Masuknya Islam ke India itu membuat India itu terkoyak dan sampai hari ini perang saudara di India itu. Mereka perang satu sama lain gara-gara Islam. Dan teror-teror yang selalu terjadi adalah teror-teror karena Islam. Makanya mereka marah sama Islam. Ya, mereka marah sekali sama Islam. Mungkin tidak semua orang Islam seperti itu, saudara. Tetapi Islam ini yang jahat-jahat ini merepresentasi. Dan yang baik-baik ini diam saja. Kayak di Indonesia, kalau saya nggak teriak, apakah orang Islam yang baik, yang katanya baik ini akan teriak? Si bukan Najwa pernah nggak teriak? Ya, marah kepada orang-orang Islam radikal ini nggak pernah. Ya, sudah tahu korbannya. Yang dia teriakan sama yang terjadi, ya kebiadaban yang terjadi, lebih keras yang terjadi. Ya kan? Apakah si Quraisy Shihab dan keluarganya si Shihab ini mereka berteriak yang katanya Islam Nusantara ini, apakah teriaknya cukup untuk menghentikan orang-orang radikal? Enggak cukup. Justru teriakan satu saya teriakan bisa menghentikan puasa lalimnya Islam yang suka ngerahasia warung-warung itu kan. Sekali saya teriak, itu puasa lalim Islam langsung berhenti kan. Sekali saya teriak, toa langsung berhenti kan. Sekali saya teriak, ya kan, langsung diurus semua macam-macam, ya kan. Benar nggak? Nah, coba kita nggak pernah teriak. Apakah cukup teriakannya Denny Siregar? Nggak akan cukup. Berapa episode Denny Siregar itu bikin video. Yang nonton berapa ratus ribu. Saya yang nonton cukup puluhan ribu saja, nggak usah ratusan ribu. Cukup puluhan ribu saja. Ya, mereka punya 1 juta subscriber. Subscriber saya cukup 100.000 saja. Nah, artinya apa? Memang orang Islam ini nggak bisa kamu ngomongin baik-baik. Tok tok tok, nuwun Mas, assalamualaikum. Nawi ingkang mriko, ya pun boten paringi taimu kucing itu ya kan. Anjing kau, dasar cabul nabinya. Langsung berhenti. Wah kurang ajar. Iya, kenapa kamu dibilangin cabul nabinya? Ya kamu ngusulin undang-undang poligami. Ya kan? Ya kan saya bilang kan, coba kalau saya bilang Nabi nggak cabul, sampai sekarang aja pemerintah masih belum bergeming, ya kan? Bikin aturan tidak boleh poligami, berani nggak? Nggak berani. Artinya apa? Berarti memang kamu biadab kan? Pemerintah ini kan Islam mayoritas, berarti kan biadab. Nggak berani mengusulkan undang-undang anti poligami kan? Padahal yang dirugikan siapa? Wanita. Artinya kan pemerintah ini kan memang separuh hati. Khilafah. Kalau saya nggak teriak, ya pemerintah nggak jalan. Artinya separuh hati. Dengan saya teriak, ya kan, KC hukumannya dikurangin. Bukan karena banding. KC itu 10 tahun jadi 6 tahun bukan karena banding ya, bukan. Hukumnya dikurangi 6 tahun itu karena dunia internasional teriak, saudara. Ngurangi hukumannya KC, termasuk teriakannya kita di sini. Ya, bukan karena si Heri Ikim sama si pengacaranya nggak ada peranan apa-apa mereka. Tanpa tekanan internasional, sejarah Indonesia sudah membuktikan tidak mungkin saudara Indonesia bergeming. Karena dunia internasional. Waktu kita mau viralkan internasional, pengacaranya kan malah menghalang-halangi kan, nggak boleh kan. Pengacara jahat. Ini sekarang pengacaranya jadi pengacara yang mau jahatin ini lagi ya. Katanya si aduh, nggak bener ini pokoknya pengacara nggak bener. Ya, masuk neraka itu pengacaranya itu. Kiranya Tuhan mengampuni ya. Nah, saudara, lihat ya. Islam itu Anda nggak bisa Anda ngomong baik-baik sama dia. Anda kudu teriak yang keras. Ya, sampai kuping mereka merah dan mereka akan lihat, oh iya ya, ternyata saya memang biadab ya. Kudu diseblak, saudara. Ya,
Hari ini ada dua menteri ya, dua pejabat di India ngomong keras sekali ya tentang Islamofobia. Ya, dan saya kira memang India nggak salah. India punya sejarah, saudara. Ketika Indonesia yang sudah baik, Nusantara yang sudah baik-baik beragama Hindu diislamkan, hancur nggak ini? Hancur. Nyatanya hari ini India lebih maju daripada Indonesia loh. Pak, banyak orang miskin di India, iya, tapi lebih banyak orang miskin di Indonesia. Anda nontonnya di film soalnya. Ya, teknologi itu adanya di India, saudara. Indonesia nggak ada. Anda mau teknologi internet, teknologi apapun adanya di India, bukan di Indonesia. Tesla aja bikinnya di India, kok maunya kok. Anda lihat semua orang-orang IT yang hebat-hebat di dunia bukan dari Indonesia, dari India, saudara. Sama dari Cina. Lucu ya. Walaupun India masih belum bisa loss. Kenapa? Karena masih diberangus oleh agama. Tetapi tetap lebih baik dari Indonesia. Ya, tetap lebih baik dari Indonesia. Walaupun masih diberangus oleh agama, tetap lebih baik daripada diberangus oleh Islam. Ya, tetapi bagaimanapun juga, ya, Anda lihat ya, film-film yang mendunia, lagu-lagu yang mendunia itu lagu-lagu India, bukan lagu-lagu Indonesia. Teknologi yang mendunia, teknologi India, bukan teknologinya Indonesia. Ilmuwan-ilmuwan sarjana-sarjana IT yang luar biasa itu dari India, bukan dari Indonesia. Anda lihat di Singapura, Anda lihat di Amerika, di New York, Anda lihat di Silicon Valley, lebih banyak orang Indianya daripada orang Indonesianya. Serius, Anda lihat di Singapura ya, orang-orang IT lebih banyak orang Indianya daripada orang Indonesianya. Ya kan? Dan jumlahnya banyak, signifikan. Ya, ngeri sekali saudara. Nah, jadi saudara, hari-hari ini kita melihat ya tontonan-tontonan gratis ya yang di dunia ini. Dunia ini sekarang terbuka semua. Anda bisa melihat. Kalau Anda masih nggak menyadar bahwa Indonesia ini sudah jauh tertinggal gara-gara Islam, Anda kelewatan, saudara. Ya, bentar, saya mau tampilkan ini ya. Buat murka warga Muslim, India buka suara soal komentar Islam. Apakah orang-orang yang demo ini, ya, hanya gara-gara satu perkataan, oh ya. Apakah orang-orang yang demo ini, kemanakah orang yang demo ini ketika ada gereja dibakar? Ya. Dan ini ada lagi yang lebih bagus lagi ya, boikot ya negara-negara Islam. Ini ya. Negara Islam ya, boikot India, ramai-ramai negara Arab kutuk dan mau boikot India. Ya. Ramai-ramai negara Arab kutuk mau boikot India. Hanya gara-gara satu perkataan. Tetapi ketika ada puluhan orang, ratusan orang dibunuh, mereka ini kemana? Bangsat juga nih orang-orang ini ya. Iya kan? Kemanakah orang-orang ini? Ya, kemanakah orang-orang yang mengutukin ini? Ketika ada gereja dibakar di Indonesia, ya, ketika ada seorang KC dilumuri mukanya dengan tai hanya gara-gara katanya menghina Nabi. Artinya apa? Artinya ini memang ini orang ini umat-umat biadab, umat-umat kurang ngajar, nggak layak hidup di dunia, ya. Gara-gara mereka inilah dunia perang terus, saudara. Anda nggak nyadar ya? Gara-gara umat inilah dunia itu jadi perang terus. Coba lihat Anda, perang di seluruh dunia. Lupa itu Rusia sama Ukraina, Pak. Kan Rusia orang Kristen, Ukraina Kristen. Iya, tapi yang dukung orang Islam rame-rame kan. Yang bikin tambah panas kan orang-orang Islam yang ikut perang kan. Iya. Waktu Jerman Pak dulu Pak perang dunia 2 Pak. Nah iya kan yang dukung orang Islam semua kan. Iya. Orang Islam mah begitu munafik, iya kan? Iya kan? Perang dunia 1 siapa yang dukung? Orang Islam. Perang dunia kedua siapa? Orang Islam lagi. Yang bikin keruh.
Rusia sama Ukraina siapa yang bikin keruh? Orang Islam lagi. Ngeri saudara. Ya sekarang gara-gara nabinya diomongin, ya mau kutuk, mau boikot India. Goblok apa? Gereja dibakar diam semua, ya kan? Waktu Gavatar itu dibakar diam semua. 3.000 orang Gavatar ya, kehilangan rumahnya. Gara-gara dibilangin Muhammad cabul, geger. Nah, sekarang saya mau nanya saudara, nasib 3.000 orang Gavatar sampai sekarang mana itu? Traumanya orang Gavatar. Nggak jelas. Betapa agama ini biadab dan munafik ya saudara. Apalagi orang Indonesia. Bangsa Indonesia ini bangsa yang munafik. Ya, negara Indonesia ini negara munafik. Ya, ngurusi gara-gara Muhammad dihujat. Ya, itu orang Ahmadiyah itu yang dibakar hidup-hidup, orang Syiah yang diusir dari Sampang itu aja sampai hari ini enggak kelar-kelar. Bangsa juga ini pemerintah ya. Munafik. Nah, itulah kemunafikan dan Anda mau hidup di dalam seperti itu, makanya tolol terus negaramu. Kere terus. Kere terus. Ya. Ya, tapi kan kita sedang berusaha ya, perlu tai kucing gampang membalikan. Anda mau mengalahkan khilafah itu gampang banget, tinggal niat apa enggak. Ya, Anda pikir PKI itu lebih ringan daripada PKI itu lebih berat, saudara. Ya di zaman itu PKI itu lebih berat. Dia terus sudah berkuasa. Khilafah itu gampang mau mengajukan niat apa enggak. Masalahnya pemerintah enggak niat. Kenapa pemerintah nggak niat? Karena orang Kristennya saja nggak peduli. Anda saja nggak peduli. Ada orang teriak kayak saya saja, Anda kejang-kejang. Ya kan? Ngeri, saudara. Ya, makanya Islam itu selalu dikutukin orang seluruh dunia. Marah, saudara. Orang-orang Eropa pun sebenarnya marah dalam hati mereka sama Islam. Ya, ada yang sudah berani terang-terangan, Pegida itu ya, terang-terangan sudah ngomong. Kenapa di dunia tidak ada gerakan anti-Kristen coba? Orang India nggak ada anti-Kristen, oh ada korbannya orang Kristen. Karena sekali mereka mau mempertahankan supaya Hindunya mereka jangan digerus. Tetapi mereka tidak menganiaya orang Kristen. Ya, mereka melakukan represi terhadap orang Kristen. Tetapi dibandingkan dengan mereka orang-orang negara-negara Islam merepresi orang Kristen, ya jauh. Ya, jauh sekali. Ya, nah hal-hal seperti ini ya Anda tidak pernah mikir, makanya Indonesia menjadi tolol. Ya, kemarin kita sudah membahas ya kita kemarin sudah membahas. Nah, bagaimana sekarang posisi Anda? Ya, ini Anda yang ada di live ini ya. Anda kan senang film India kan? Boikot film India harusnya kan? Boikot film India. Mana bisa Anda boikot film India? Lalu saya mau tanya sama Indonesia, hai Indonesia, apa yang sudah kamu lakukan kepada Gavatar? Ya, apa yang sudah kamu lakukan kepada orang-orang Syiah dan Ahmadiyah itu? Nggak ada. Anda tahu negara-negara negara-negara yang mengutuk ya negara-negara yang mengutuk yang memboikot India. Nah, ini ya. Negara Timur Tengah ramai-ramai seruan boikot India. Ya, negara Timur Tengah ya. Negara Timur Tengah yang memboikot India. Lihat ya, ini ironik sekali ya.
Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat, Yordania, Oman, Irak, Iran, kok Irak tadi salah pencet. Iran, ini kan Syiah, ya. Iran ini kan Syiah, Iran, ya. Qatar ini kan Syiah kan, makanya kemarin diboikot kan sama Arab Saudi juga kan, termasuk Yaman. Syiah, ya kan? Bingung ya, padahal orang Syiah di Indonesia dihabisi. Betapa biadabnya ya. Islam vs Islam aja di Indonesia ya. Dan di Arab. Ada orang Syiah naik taksi di Arab Saudi. Lagi naik taksi begitu si sopir yang dengar, ini orang Syiah dengar ya. Saya nggak tahu bagaimana saya mengenalinya, langsung diturunin saudara. Langsung disuruh turun. Ya. Biadab sekali ya. Ya Islam sama Islam aja biadab sekali. Nah, saya kira orang Islam ini memang nggak bisa hidup di dunia ini ya. Dia tidak bisa hidup bersama-sama. Ya. Islam itu nggak bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Islam sama Kristen berantem, sama Katolik berantem, sama Hindu berantem, sama Buddha berantem, sama orang ateis berantem, sama siapa saja. Islam sama Islam aja berantem. Ya. Nggak bisa berantem, pokoknya nggak bisa hidup di dunia ini orang Islam ini, entah kenapa ya, karena itu ya itulah iblis, ya kan, bertengkar terus bunuh-bunuhan terus, dan bertengkarnya itu kalau Kristen sama Kristen itu bertengkarnya bertengkar mulut saudara, debat, ya nggak mungkin lah, saya kok yakin sekali nggak mungkin seorang Muri Wali mau bunuh saya itu nggak mungkin saudara. Saya tidak percaya Muri Wali mau bunuh saya atau si seorang Esra Soru mau dibunuh sama Rudi Yohanes begitu misalnya, kayaknya kok jauh ya. Nah mungkin kalau Amin Wijaya mau bunuh saya mungkin karena sudah jadi Islam kan, atau Alengso mau bunuh saya bisa jadi karena sudah jadi Islam, spiritnya udah kecampur Islam. Tapi kalau yang Kristen sejati yang belum berkhianat nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Tapi kalau udah bau-bau Islam kayak Hitler gitu kan, udah bau-bau Islam ya bisa. Tapi kalau yang belum bau-bau Islam nggak mungkin. Paling debat perang mulut saudara. Lagian Putin itu ya bukan perang atas nama agama loh. Wah karena kamu ini orang Kristen Protes Katolik, saya ini orang orang Ortodoks, saya bunuh kamu. Nggak ada, goblok juga loh. Dulu sampai itu Gajah Mada itu ya, bodoh juga sih Gajah Mada ya. Gajah Mada, Putin itu bukan perang agama itu juga nih Gajah Mada ini udah ikut lama di sini nggak pinter-pinter di si Gajah Mada. Enggak ya. Nah itu ya, orang-orang kok bisa pendek-pendek pikirannya gitu ya. Tapi kalau Islam, di muka Anda itu di Indonesia, tuh, orang Syiah itu diusir dari Madura itu kan, dari Sampang itu kan, orang Ahmadiyah itu dibunuh itu kan, Pak Putih itu yang saksinya yang nyelamatin orang Ahmadiyah yang larikan, sudah dibunuh keluarganya, yang lain dilarikan sama Pak Putih itu, disembunyikan. Kalau enggak dibunuh juga tuh sama FPI. Orang-orang Islam bunuh orang Islam. Bahkan di zaman damai saja begini, alasannya itu zaman perang. Entah kenapa pengennya bunuh orang ya orang Islam ya. Bahkan anak kecil saja bisa bunuh Ahok ya. Entah asalnya Ahok apa, cuman gara-gara bacain Al-Maidah saja. Memang Al-Maidah ini memang biang bencana bener Ade Armando ya. Bahwa Quran ini memang biangnya segala bencana. Sumbernya segala bencana ya dari ini ya, dari coba Anda lihat ya mualaf-mualaf ini. Hani Christian, ya, Agustan. Sebelum jadi Islam pernah nggak mau menghalalkan darahnya orang lain? Nggak pernah. Setelah jadi Islam mereka menghalalkan darah saya. Ya kan jadi haus darah kan? Lucu ya, lucu. Orang-orang Islam ini, yang orang-orang Kristen, orang-orang mualaf ini yang dulu baik-baik jadi haus darah setelah jadi Islam. Ya. Nah,
Intinya, saya tidak sedang membangun kebencian Anda kepada orang Islam, makanya kita kasih makan orang Islam ini yang ada di pinggir-pinggir jalan supaya jangan goblok, ya kan? Dan orang-orang Islam ini kalian jadi mualaf ini kebanyakan udah jadi penjahat ya. Kayak Setia Novanto, Angelina Sondak, siapa lagi itu ya? Jadi penjahat ya, baru tangkap-tangkap itu kan para mualaf-mualaf itu juga kan? Jadi penjahat ya. Dan Tuhan sebenarnya sudah menghukum mereka ya. Hani Christian, Moko Ginta, Irena Handono, semua anaknya mati ya. Hani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, Moko Ginta, Yaya Waloni, semua anaknya mati. Ya, bahkan Yudi Mulyana anaknya nyaris mati dulu ya, cuman Down syndrome, almarhum Yudi Mulyana ya. Cuma Yudi Mulyana nggak mau nyerang Kristen, makanya anaknya nggak dikasih mati. Tapi Down syndrome anaknya Yudi Mulyana, cacat. Waktu jadi Islam itu kan punya anak lagi kan. Semua yang jadi Islam itu anaknya mati, saudara. Dihukum sama Tuhan. Liberal sama moderat sama saja, ya. Liberal sama moderat sama saja, saudara. Ya, sama-sama yang radikal sama saja. Kecuali kalau dia benar liberalnya sudah benar-benar sudah nggak baca Al-Quran lagi, sudah nggak urusan lagi. Ngeri ya, ngeri saudara. Dan yang lebih konyol lagi ada orang-orang Kristen yang mau nyeberang ke channelnya orang Islam demi menghancurkan orang Kristen juga ya. Ini kan pengkhianat Yudas ya. Kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan melepaskan mereka dari hukuman. Kalau dikabulkan, rasanya kok Tuhan nggak mengabulkan. Pasti mereka akan dihukum. Aduh, ngeri ya. Ngeri, 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 ngeri. Jadi apa sekarang yang Anda mau mikir apa orang-orang Islam? Makanya orang Islam nggak ada yang berani masuk ke tempatnya kita, skakmat terus, ya, skakmat terus, nggak bisa apa-apa, ya. Negara yang paling miskin juga semua Islam semua, saudara, bukan negara Kristen. Negara-negara miskin juga Islam semua. Dan negara-negara yang berbatasan dengan orang Islam pasti perang. Tapi negara yang berbatasan dengan orang Kristen enggak. Tapi negara yang berbatasan dengan orang Islam pasti perang, ribut terus saudara negaranya. Makanya Amerika senang kalau Indonesia jadi khilafah. Kalau kalau Indonesia jadi khilafah itu yang senang Amerika. Kenapa? Suplai senjata. Yang susah siapa? Cina. Kenapa? Utangnya nggak dibayar nanti. Ya kan? Utangnya nggak dibayar. Nah, terus ini Wapres ya, Maruf Amin bilang, wah Islam di Eropa berkembang dengan pesat, gundulmu peyang. Islam di Eropa itu namanya bukan berkembang pesat, ya. Islam di Eropa itu bertambah karena jumlah imigran tolol, dasar Wapres tolol. Saya herannya kalian punya Wapres tololnya begitu ya, si Jokowi mikirnya apa ya? Kenapa bisa punya Wapresnya tololnya begitu rupa ya? Punya wakil tololnya minta ampun. Islam di Eropa itu satu berkembang karena imigran-imigran Islam yang datang lari dari perang Islam. Kedua, karena mereka terus kawin anaknya banyak. Saya pernah lihat satu imigran ya, satu suami istri masih muda, anaknya 10 saudara. Ya, bininya 4. Itu kekonangan ya, waktu di Bremen itu kalau salah ya. Jadi dia datang satu istri. Ya, tapi istri pertamanya sudah datang dengan 4 anaknya. Istri yang kedua sudah datang dengan 2 anaknya. Istri yang ketiga sudah datang dengan 5 anaknya. Dia terakhir dia datang dengan istrinya nggak punya anak. Istri yang keempat. Lalu mereka kumpul di sana, konangan dipulangin semua saudara. Karena di Eropa nggak boleh poligami. Ya, konangan dipulangin. Entah kenapa bisa konangan ya, blow on banget ini orang ya. Ya karena mereka kan rupanya mungkin gegeran atau gimana kan menuntut bahwa dia istri saya loh. Istrimu yang ini apa yang ini? Wah dipulangin semua. Nggak boleh. Dipulangin empat semua sekeluarga itu keluarga besar. Pernah ya itu pernah kejadian dipulangin. Ngeri ya, ngeri saudara. Akhirnya nggak tobat-tobat. Nah, saya nggak ngerti ya kenapa Jokowi tidak segera bersih-bersih dari khilafah ini ya. Kenapa Jokowi
Indonesia nggak usah ikut-ikut ngutukin lah. Kamu masih kere saja, kamu munafik lah. Indonesia ikut ngutukin segala macam. Kamu Gavatar aja masih nggak jelas, terkutuk loh Indonesia. Kamu ngutukin India ya, kamu sendiri terkutuk loh Indonesia. Hai Indonesia, kamu terkutuk loh. Kamu ngutukin India, kamu sendiri nasibnya orang Gavatar, Ahmadiyah dan Si A aja kamu darahnya mereka siapa yang mau nanggung itu? Ya kalian sendiri. Tuh Muhammad Kacek di penjara 6 tahun, Apollonius Darmawan di penjara 5 tahun. Kamu yang nanggung darahnya loh, itu si Omega Suparno, ya gereja-gereja 1.000 gereja ditutup, ya paling banyak zamannya Jokowi loh, 200 gereja loh. Ya kan, kamu yang nanggung loh. Gilbert malah jilat-jilat pantatnya orang Islam. Saya bingung sama si Gilbert ini ya. Kok hobi bener jilat pantatnya Islam ya? Kenapa nggak jilat pantat saya Gilbert ya? Kenapa Gilbert seneng jilat pantatnya Habib Rizik sama Yusuf Mansur ya? Kenapa Gilbert nggak suka jilat pantat saya, kan lebih manis kan? Luar biasa ya. Ngeri ya. Wah, saya ngomongnya pedes banget. Iya, pedes banget. Begini, dasar statistik gereja menulis ya adalah ada di Eropa ini, di Inggris dan di Eropa ada namanya Staatskirche atau gereja negara, state church sama private church. Nah, Staatskirche itu Staatskirche itu atau state church itu adalah gereja yang dibiayai oleh negara. Nah, kalau gereja itu dibiayai negara, maka kalau ada seorang mengaku Kristen, dia harus mendaftar. Waktu lahirnya didaftarkan Kristen. Terus dia bayar pajak gereja sebesar 9%. Saya lupa ya, 9% dari penghasilan atau 9% dari dari total pajak yang harus dia. 9% setelah dipotong pajak, Pak. 9% setelah dipotong pajak ya? Ya, 9,34. Jadi gede banget itu. Berapa totalnya kalau di total berarti berapa persen, Pak? Hampir 10% dari bruto, Pak. Oh, 10 dari bruto ya? Kira-kira. Jadi itu gede banget. Nah, makanya banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan nggak mau. Bayangin ya, 10% dari brutonya dia, mendingan sama dia kan bisa beli macam-macam kan. Orang dia juga jarang ke gereja kok. Nah, jadi, lalu buat apa gunanya gereja? Loh, gereja itu gunanya kalau Anda menikah. Maka gereja. Kedua, kalau Anda meninggal, gereja wajib memakamkan Anda. Tetapi kalau orang-orang ini sudah punya asuransi, ya pikir lagi, ngapain aku nggak butuh gereja, menikah, aku nggak perlu menikah di gereja kok. Makanya orang tidak mendaftarkan lagi di gereja, karena lumayan 10% coba orang 3. Kalau dia di rumah ada orang 5, kan lumayan juga kan, setiap orang bayar pajak gereja lagi. Aduh, umat tuh. Nah, makanya nggak mau. Tidak perlu daftar ke pemerintah, itu mereka mandiri. Nah, jadi ada banyak sekali gereja P kalau di Jerman atau Pfingster kalau di Belanda ya, gereja-gereja Pentakosta. Nah itu nggak perlu, itu tuh gereja Evangelis juga sama ya, itu juga nggak perlu tuh, nggak perlu bayar pajak ke pemerintah. Kayak gereja saya, gereja Alkios, nah, kita gereja jemaat kita misalnya, jemaat kita nggak perlu bayar pajak ke pemerintah. Pajak gereja maksudnya kan, Kristen tidak akan terdata di dalam statistik, nggak akan terdata karena saya nggak pernah ditanya sama pemerintah jumlah jemaatmu berapa, nggak pernah ditanya gitu. Jadi sebenarnya apakah cuma dengan nggak mungkin ya, ngelihat tuh gereja kalau hari Minggu selalu penuh. Kalau di Amerika memang banyak gereja kosong karena dulu ambisius sekali proyek-proyek gereja di Amerika. Kalau di Eropa yang kosong itu cuma gereja Katolik. Tapi itu aja sekarang sudah mulai terisi ya. Setelah zamannya Paus Francis ini terjadi reformasi dalam Katolik, gereja Katolik mulai terisi. Bahkan sekarang lagi buka lowongan buat romo-romonya. Saya dulu janji kalau habis corona saya akan bikin ini ya,
Saya akan tur gereja-gereja, saya akan bikin videonya, ya, bahwa gereja-gereja di Eropa penuh, ya. Dan saya akan bikin nanti ya, saya akan dari gereja ke gereja, saya akan bikin videonya penuh. Nah, gereja-gereja di Eropa penuh. Ya, kalau gereja Katolik memang banyak yang kosong, sehingga banyak yang dijual. Tapi yang beli akhirnya dulu masjid boleh beli orang Islam, sekarang udah nggak boleh karena orang Islamnya tolol, ya kan? Dia beli masjid, ya, beli gereja dijadikan masjid, terus dia promosi kemana-mana. Nah, pemerintahnya marah, jadi sekarang udah nggak boleh. Jadi sekarang bolehnya buat restoran. Kenapa gereja dijual kalau di Eropa? Karena terlalu tua, biaya maintenance-nya terlalu besar. Makanya dijual. Kenapa biaya maintenance terlalu besar? Karena di Eropa ini apa-apa itu harus pakai izin dan harus ada standarnya. Nah, maintenance buat gereja besar, mendingan mereka bikin baru daripada mereka bayar bikin maintenance-nya. Kayak gereja-gereja karismatik. Kenapa nggak mau gereja-gereja Costa? Kenapa nggak mau pakai gereja lama? Nggak mau beli gereja Katolik? Susah, suaranya menggema kemana-mana kalau pakai alat musik. Makanya mereka lebih suka beli gudang, lalu dipermak, dikasih peredam, jadi gereja. Ya, gereja-gereja Pentakosta karismatik atau gereja-gereja evangelikal, mereka ini beli, nggak mau beli gereja. Karena gereja Katolik itu settingannya adalah settingan tanpa sound system. Mereka pakai akustik, suara akustik, ya, bukan dengan sound system, apalagi multimedia. Gereja-gereja sekarang kan pakai multimedia. Nah, itulah makanya disebut kosong, jual, cuma gereja Katolik. Itu pun sekarang udah nggak boleh ya. Nah, bagaimana dengan masjid? Selama corona, masjid-masjid banyak masjid-masjid yang akhirnya nggak bayar pajak, ya, dan nggak bisa bayar maintenance. Akhirnya banyak masjid tutup di Eropa. Justru sekarang banyak masjid tutup di Eropa. Apakah orang-orang Islam bertambah banyak di Eropa? Enggak. Tadi kan saya bilang, orang-orang Islam itu bertambah karena imigran-imigran. Bayangin, di dalam 20 tahun terakhir, ya, imigran dari 1 juta orang jadi 20 juta orang. Jadi di Eropa yang jumlah penduduknya kurang lebih 200 juta, Jerman saja 80 juta penduduknya. Di Jerman saja jumlah imigrannya ada 11 juta. Ya, jumlah imigrannya ada 11 juta. Artinya Islam tapi gara-gara pengen orang Jerman, ya kan, orang Islamnya, tetapi kan takut dosa. Akhirnya mereka pergi ke masjid, salah satunya teman saya. Terus dimualafkan di foto-foto di situ. Yang penting bisa olahlah PP, kubrak, ya kan, sambil la ilaha illallah Muhammad Sabulullah, ya kan. Terus di foto-foto disiarkan, disiarkan begitu. Jadi apakah terus mualaf itu pergi ke masjid udah enggak lagi? Nggak ada, udah nggak ada ya. Suami teman saya ya, terus udah ada yang pergi ke masjid. Ya, yang pergi ke masjid ya orang-orang Maroko, orang-orang Libya, orang-orang Sudan. Dan mereka saja sudah pada nggak ke masjid lagi. Orang-orang ini saja sudah banyak, jadi saya saja baptis ratusan. Nah, lebih banyak orang yang saya baptis daripada orang Eropa yang jadi Islam. Itu faktanya. Jadi apa yang kamu dengar itu adalah kampanye pada kenyataannya di seluruh dunia. Di Eropa saja sudah terjadi Islamofobia. Itu pada kenyataannya di Eropa saja sudah ada Islamofobia. Bagaimana bisa terus mau jadi Islam? Lalu di Eropa saja sudah jadi Islamofobia dan akhirnya orang-orang pada berusaha mengadem-ademin, kalau Islam ini baik loh, Islam ini diadem-ademin. Tapi pada kenyataannya mereka tetap takut sama Islam. Coba ya, saya ketemu sama 10 orang Eropa. Begitu kita lagi cerita Islam, mereka hati-hati sekali ceritanya. Mereka tanya, kenapa ini negara kamu kok? Adalah mereka itu sungguh pendek. Semua bilangnya sama. 10 orang Eropa saya ketemu, tidak ada satupun berkata Islam itu baik. Nggak ada. Nggak akan ada, percaya saya. Ya. Saya ketemu 100 orang Eropa, 4 tahun saya di Eropa, tidak ada satupun orang Eropa berkata Islam itu baik. Tetapi mereka tidak mau jelek-jelekin Islam karena takut dibom, takut dibunuh. Artinya, memang ini brengsek sekali orang ini beragama ini. Serius ya, saya nggak bercanda ya.
tidak ada satupun yang berkata Islam itu baik. Apakah Kristen baik? Mereka tidak ke gereja loh, tetapi di rumah semua orang Eropa pasti punya Alkitab. Percaya enggak? Orang itu enggak ke gereja, tapi di rumah orang Eropa selalu ada Alkitab. Minimum cerita Alkitab bergambar. Suatu ketika ada teman saya orang Iran, lagi nginjili orang Belanda. Ini kocok sekali ya. Orang Iran nginjili orang Belanda. Orang Iran ini baru kita baptis, saudara. Terus 3 bulan dia berapi-api on fire kan, dia penginjilan nginjili orang Belanda. Orang Belandanya ini ngakunya ateis. Gara-gara ketemu di sekolah di kursusan bahasa Belanda kan. Terus dia bilang ke rumah orang Belanda ini kan lagi main. Oh, saya ini ateis kata orang Belanda ini. Saya tuh nggak suka cita-cita agama. Tapi tiba-tiba si orang Iran ini ngelihat ya, oh sebentar ya. Tiba-tiba orang ini ngelihat di rumah orang Belanda ini ada buku cerita Alkitab. Buku cerita Alkitab bergambar. Loh kamu kok punya ini, kata kamu ateis. Nah, terus dia bilang, bukan mengelak, tapi dia bilang, ini saya punya buku ini karena untuk mengajarkan moralitas kepada anak-anak lebih mudah dengan Alkitab. Karena Alkitab itu menjadi kultur dari Eropa. Sehingga ketika saya cerita Yesus Kristus, Rasul Paulus, cerita Petrus, anak-anak langsung ngerti. Saya cerita tentang ada Santo Martinus, misalnya kan, di Eropa ini terkenal Santo Martinus, seorang prajurit, seorang perwira Roma yang baik hati. Dia sampai dia jual hartanya semuanya, dia kasihkan ke orang miskin. Kemana dia pergi, dia selalu berbagi-bagi sama orang miskin. Padahal dia itu perwira perang. Ya. Nah, jadi apa? Jadi mereka lebih mudah menceritakan moralitas, kebaikan hati, kejujuran dengan Alkitab daripada dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kulturnya mereka. Jadi apakah Islam itu bisa dikalahkan? Loh, Islam ini sudah kalah sekarang ini. 100 tahun yang lalu, Islam itu sudah remuk. Ya. Khilafah terakhir itu, Mustafa Kemal Atatürk mati. Negaranya udah bubar, khilafah bubar. Dulu Nusantara, Sultan Jogja, Sultan Sunda, Sultan mana itu Johor Malaysia, Sultan yang di Tidore Ternate dulu mengabdikan diri kepada menjadi kesultanan di bawah keemiran Ottoman Turki. Sekarang kita udah bubar. Karena Jogjanya mau sama siapa kesultanannya udah gak ada lagi. Jadi Sultan Jogja itu kan sultan kan khilafah kan sebenarnya kan Jogja itu kan khilafah itu kan. Sultan Jogja itu kan khilafah, namanya sultan pasti khilafah. Nah, itu cuman nggak ada powernya, nggak ada titiknya istilahnya ya kan. Jadi apakah Islam kelihatannya nggak bisa dikalahkan? Sudah kalah, bukannya nggak bisa dikalahkan. Kalau sudah kalah apa yang mau dikalahkan lagi? Ya kan? Oh ini pertama banyak nyatanya bubar negara-negara Islamnya. Semua negara Islam itu bubar semua. Orang-orang Islamnya sampai di sini melakukan Islam bukan sebagai agama lagi. Kalau mereka tahun pertama mereka masih puasa, tahun kedua udah nggak puasa. Kenapa mereka tahun pertama puasa? Takut. Bukan takut sama Allah, takut sama teman-temannya. Tahun kedua nggak ada yang puasa karena mereka dicekokin di sini. Di sini adalah Freiheit, kebebasan. Ya, freedom. Jadi orang tidak bisa paksa kamu lagi puasa. Makanya saya banyak baptis orang Islam yang gampang. Orang-orang Islam yang saya baptis rata-rata sudah mulai tahun kedua, tahun ketiga. Ya, rata. Karena mereka sudah tahu mereka boleh pindah agama. Dulu mereka takut. Ya. Nah, itu begitu ceritanya. Jadi apakah Islam sudah kalah? Ya sudah. Kok nggak bisa kalah? Karena sudah kalah apa yang mau dikalahkan lagi? Yang sudah kalah kok. Orang kalau sudah kalah apa yang mau dikalahkan lagi? Selamanya nggak akan bisa. Yang namanya sudah kalah kok. Yang bisa adalah apakah Islam bisa menang? Nah itu pertanyaannya. Nanti bisa zamannya antikristus hanya 3,5 tahun. Itu pun hancur dulu, remuk semua seluruh dunia Islam. Lalu dia boikot, lihat pelajaran antikristus ya, setiap hari Minggu, lihat semua khotbah setiap hari Minggu. 4 minggu berturut-turut saya cerita teman. Nanti Islam akan berkuasa selama 3,5 tahun bukan karena mereka konversi rame-rame, konversi mereka percaya Islam, bukan. Karena dibajak seluruh dunia itu, ya perekonomian dibajak sama Islam dan dipaksa. Mereka dipaksa bersyarat jadi Islam. Gitu ya, Henry Saikuddin. Jadi itu ceritanya.
Oke, sama. Kisahnya juga sama. Amerika, ya, Islam itu berbondong-bondong ke sana menaklukkan Amerika. Dan Amerika itu bisa nggak jatuh ke tangan Islam? Nah, Amerika terlalu sombong. Ya, gereja-gereja di Amerika itu terlalu sombong. Ya, bisa nggak ditaklukkan sama Islam? Loh, Amerika ini negara yang tidak karu-karuan. Sampai sekarang ini mereka bisa bertahan, ya, karena gereja-gereja yang berdiakonia. Tetapi Amerika kan jatuh, bukan ke tangan Islam, remuk, bangkrut. Jadi waktu nanti orang-orang Islam ini mengambil Amerika, itu pepesan kosong, itu nanti masih lama. Itu pepesan kosong, tinggal reruntuhan saja. Tetapi apa hancur, apakah dalam, ya belum tentu, kita nggak tahu kapan. Nah kalau Eropa bisa nggak ditaklukkan Islam? Ya jauh banget. Tapi mengapa? Karena gereja-gereja di Eropa itu semua berdiakonia dan mereka melihat tanpa Islam kami sudah baik kok, kenapa kita kudu jadi Islam? Ya kan? Malah kamu orang Islam pergi ke negara kami, kan coba pikir, kamu orang Islam saja pergi dari negaramu berlindung kepada kami orang kafir, lalu kami mau jadi Islam, nggak mau lah. Nah kalau di Amerika, ya banyak orang-orang Islam yang kaya-kaya pindah ke Amerika bukan karena suaka, karena Amerika sok bebas. Kemudian masuk ke sana semua, mereka hidupnya enak-enak. Lalu mereka beli, orang-orang Islam ini membeli orang-orang tertentu, termasuk yang nulis, termasuk penulis-penulis, disuruh nulis yang baik-baik tentang Islam. Tetapi kan lucunya kan ya, orang Islam, kenapa kalau Islam itu memang agama yang baik, kenapa perlu endorsement dari para artis coba? Ya kan? Kalau memang Islam itu agama yang cukup ini, kenapa perlu kampanye? Kenapa perlu promosi? Ya kan? Kekristenan apakah perlu promosi? Enggak ya? Apakah penginjilan sebuah promosi? Enggak. Kita bukan promosi. Kalau Islam itu dengan kampanye sampai harus ini Hindu sudah menubuatkan Islam. Dia harus kutip-kutip agama lain buat meyakinkan seakan-akan Islam nggak percaya diri. Pernah nggak Alkitab mengutip dari agama lain? Makanya saya nggak setuju ya, Saifuddin, MKC membenarkan Alkitab dengan cara mengais-ngais dari Al-Quran. Nggak perlu, itu kitab dongeng. Yang saya baptis saja lebih banyak daripada, yang saya baptis saja di Eropa lebih banyak daripada orang Kristen yang jadi Islam. Itu Henry. Jadi nggak ada ya. Intinya yang kamu dengar itu baptis itu hoax. Kan saya tinggal di sini, saya tahu persis. Ya. Iya Pak. Ya. Ya terima kasih Pak. Memang aneh. Saya sih masih nggak ngerti ya caranya orang Islam beragama nih ya. Orang Islam ini beragama bisa keimanannya ditentukan orang lain. Kalau kita mah orang Kristen, orang lain mau ngapa, mau kentut, mau apa, kita nggak urusan ya. Bentar ya. Bingung ya. Orang beragama mengurusin orang lain atau tergantung orang lain ya. Kita orang Kristen bertuhan itu nggak ditentukan orang lain ya. Kalau orang Islam, dia bertuhan ditentukan orang lain nasibnya dia. Dia nggak masuk surga gara-gara orang lain. Ya, kalau di dalam kekristenan, kamu nggak masuk surga salahmu sendiri, bukan gara-gara orang lain. Ya kan? Ini makanan loh. Langsung Iya. sewa. Wasekjen MUI langsung ngebacot deh. Saya, makanya itulah dalam Islam itu kadang-kadang itulah bilang orang sudah begitu, itu tadi ya, makanya Indonesia jadi tolol, nggak akan maju. Tadi yang pembahasannya para Jawa bagus ya, dikit-dikit boikot, nggak tahu diri, utangnya banyak, masih kere mau boikot, ya kan? Nggak usah boikot saja, kamu kere, mau boikot orang, emang seberapa hebatnya Indonesia coba, ya kan? Berani nggak Indonesia boikot Cina sekarang? Nggak tahu dah, itu kan ekonomi ya, investasi. Ekonomi kan balik lagi kan, orang jadi miskin, kere, karena beragama. Nah, Shalom Pak, terima kasih. itu saya jawab, kenapa pemerintah Indonesia selalu memata-matai Zoom saya? Karena mereka cari informasi dari Zoom kita. Opini yang Anda bangun ini penting untuk dasar kebijakannya mereka. Lihat ya, ketika kita teriak-teriak puasa lalim Islam,
ya tahun kemarin, tahun ini udah nggak ada rahasia warung, udah nggak ada kan, udah nggak berani kan. Toa hari ini, ya kan, mereka udah kecil-kecilin kan, ya, wah kelabakan mereka semua. Kenapa nggak 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang sejak kapan? Ya sejak saya teriak-teriak kan, benar nggak? Betul. Sejak saya teriak-teriak, karena apa yang kita teriakkan di sini menjadi indikator kebijakan mereka di dalam toleransi. Lihat Pancasila, sekarang gelagapan mereka. Baru tahun ini kan mereka teriak-teriak Pancasila setelah kita mendanai buku Pancasila. Mengapa sih buronan ini yang menggagas dan memaksa Pak Jenderal Tobing? Kita maksa loh, Pak Jenderal Tobing udah nggak mau dulu loh. Wah, saya nggak ada waktu, Pak. Bikin, Pak. Kalau nggak, Bapak nggak punya legasi nanti. Baru kita bujuk dia, dia mau kan, dia kan bikin buku dan akhirnya apa? BPIP, wah baru kelabakan lu sekarang. BPIP udah dari beberapa tahun yang lalu, tapi nggak ada ceritanya kan. Begitu buku Pancasila Pak Tobing jadi, BPIP langsung keluarin buku. Lambat. Malah responnya lebih kenceng informasinya punya kita daripada punya BPIP. Ya kan? Betul, Nggak? Pak. Sekarang pelajaran bahasa Pancasila kan diwajibkan lagi di sekolah-sekolah kan. Sejak kapan? Sejak kita teriak. Jadi mereka sedang membaca. Makanya Anda beropini yang keras, yang pedes. Ya tetap Siap. hati-hati jaga omongannya ya kalau Anda di Indonesia. Penting Pak Roy. Apalagi kalau Pak Roy kan kalau salah di luar ya. Pak Roy kan sudah di luar. Teriak yang keras Pak. Sepedes mungkin Pak. Kalau yang sudah di luar kayak Bung Beta ini saya senang ya. Teriak sepedes mungkin. Pak Robert yang apalagi sudah warga luar ya. Sudah kayak saya ini udah warga negara Indonesia. Kita teriak sekeras-kerasnya. Sepedes-pedesnya. Ya kan? Nah, Iya, itu penting buat opini-opini yang dibangun di Zoom ini itu penting. Penting sekali untuk membangun untuk memberikan arahan. Jadi GBHN-nya di kita, garis besar haluan negaranya malah di kita. Kita cerita ekonomi, kita politik, sosial, agama, kita cerita. Patokannya di sini. Ya kan? Nah, itu jawabannya, Pak. Jadi positif-positif aja, tenang aja. Lanjut, Napoleon. Sebenarnya Si Sarma ini ternyata, jadi cuma gini loh, si Sarma ini namanya Nupur Sarma. Dia itu hanya bilang, Islam itu bukan agama, tapi hanya ideologi saja. Persis seperti yang kita yakini. Islam itu bukan agama, tapi ideologi. Buktinya Muhammad itu mengawini Aisyah, anak kecil. Yang tidak mungkin diterima oleh semua peradaban dunia ini. Intinya begitu. Wah, lalu heboh. Ya. Sebenarnya itu adalah sebuah fakta. Nah, tapi seperti yang tadi Pak Napoleon tadi bilang ya, bahwa fakta apapun yang Anda sampaikan tentang Islam itu adalah penghinaan terhadap Islam. Fakta apapun tentang Islam yang Anda sampaikan kepada orang Islam itu adalah penghinaan tentang Islam. Contoh Muhammad cabul. Ya kan? Cabul, usia 23 itu kalau nggak cabul apa? Istrinya 4 saja udah cabul. Ya kan? Orang Eropa, ya, kalau ada bilang istrimu berapa 4, cabul amat kamu, pasti bilang cabul. Apalagi ngawinin anak kecil, itu namanya cabul. Nah, ukuran cabulnya orang Arab sama orang Eropa beda. Buat orang Arab itu, nih pamer-pamerin kemana-mana, bangga kalau titit pamer-pamerin, ya kan? Nah, beda ukuran cabul. Kalau orang Eropa, yuk kita bersepeda telanjang rame-rame, itu bukan cabul. Lawang waktu bertelanjang rame-rame kan nggak pegang-pegang, nggak nyok-nyokan titit sama nyok-nyokan tete kan? Pergi aja. Terus mereka di tengah jalan terus gabruk, olah bebe. Enggak kan? Waktu mereka kan ada sepeda rame-rame sepeda telanjang bugil itu kan? Pernah itu di Belgia kan? ya. Buat mereka itu bukan cabul. Jadi ukuran cabul itu orang punya ukuran sendiri. Kalau saya bilang Muhammad cabul, ukuran saya Alkitab saya. Salomo cabul. Ada nggak orang Kristen yang protes? Ada nggak orang Islam yang protes kalau saya bilang Salomo cabul? Islam dengar, Nabi Sulaiman itu cabul. Cabul. Cabul-cabulnya manusia itu Nabi Sulaiman. Ada nggak orang Islam protes? Nggak ada. Begitu saya ngomong Muhammad cabul kan bangsat ini memang kalian orang Islam kan. Bangsat kalian kan. Dasar kalian nggak pakai otaknya ditubur semua kan. Nabi Sulaiman memang cabul. Saya adil sekali, Nabi Sulaiman memang cabul. Dan gara-gara cabulnya itu orang Israel murtad. Muhammad cabul.
Memang cabul kok. Abraham cabul. Daud cabul. Memang cabul. Memang kenapa kalau cabul? Hanya bedanya Muhammad itu maha cabulullah. Mengapa? Lawang mantunya sendiri aja dikawin, anak kecil dikawin. Ya, nah itu namanya kan maha cabulullah. Ya kan? Nggak mau terima. Terus saya bilang sesat. Emang kenapa kalau saya bilang Muhammad sesat? Lawang saksi Yehova saja dibilang sesat. Apalagi Muhammad. Ya kan? Nah itu dibilangi si Nupur Sarma itu adalah blasfemi. Ini kan compong ini orang Islam ini kan. Termasuk Indonesia, compong Indonesia ini ikut mengutuki India. Ikut boikot kan compong. Lah memang cabul kok. Memang Islam itu bukan agama kok, ideologi kok. Ya kan? Kalau agama kan membawa kedamaian. Contoh penganut agama Buddha di Cina. Setelah Cina masuknya agama Buddha di Cina, Cina damai nggak damai? Ya kan? Dalai Lama nggak mau perang. Ya kan? Nggak mau perang. Damai kan? Damai. Jepang. Damai. Arab. Wah, mana ada damai di Arab? Aduh, bohong Anda kalau bilang Arab damai. Gundulmu peyang titikmu bengkok. Nggak ada Arab damai. Ya, mana negara Islam yang damai? Indonesia damai. Gundulmu peyang Indonesia damai. Nggak ada Indonesia damai. Ya kan? Kalau kamu diem saja, orang Islam yang ngobok-ngobok kamu, nyodomin kamu, ya si Gilbert itu disodomi orang Islam bolak-balik, diem saja. Jangan tetap jilat pantatnya Anies, tetap jilat pantatnya Yusuf Mansur, tetap jilat pantatnya Habib, ya damai. Mau digituin. Kalau mentalmu kayak mentalnya Gilbert, disodomi orang Islam mau, ya terserah. Ya kan? Kalau mentalmu kayak Gilbert, ya damai-damai saja. Ya Anda mau digituin. Ya makanya pendetamu kan bangsat semua kan. Ditipu duitmu, nggak ada yang buat diakonia kan. Kamu ditipu-tipu habis-habisan, lalu mereka kabur ke Amerika, duitnya dilarikan ke luar negeri semua kan. Kayak gereja yang kan banyak gereja-gereja yang melarikan uangnya, jemaatnya dibawa ke luar negeri semua kan. Anda kan nggak tahu kan, pendetamu tambah kaya, jemaat gigit jari. Nah, saya teriak dengan vulgar. Karena apa mau begitu orang hidup? Ya terimalah, inilah kenyataan. Ya bukan terimalah kenyataan. Nah, kamu yang kamu beritakan sampai yang kamu lakukan beda kok. Nah, jadi apapun yang Anda katakan tentang Islam, faktanya nggak usah Anda kritik-kritik Islam. Fakta apapun, contoh ya Islam agak, ya misalnya kita contoh nih, ya Muhammad nggak pernah ketemu Allah, itu blasfemi loh. Ya Muhammad dicekek Jibril, ya itu blasfemi loh. Ya kan? KC kemarin ngomong kitab kuning itu blasfemi loh. Apapun kebenaran apapun yang Anda katakan tentang Islam, tidak ada sholat di dalam Al-Quran, tidak ada Anda disuruh sholat di dalam, berapa kali perintah sholat itu berapa kali, itu blasfemi. Nah itu KC nyatanya di penjara, ya kan? Nah jadi apapun fakta apapun yang Anda katakan tentang Islam adalah blasfemi. Sama seperti Anda kalau mengatakan bahwa ya saya ini Cina. Saya kalau jalan, di pinggir jalan nih ya, terus ada bilang, hei Cina, saya marah. Kenapa? Terus saya juga bingung kenapa saya marah. Sekarang saya nggak marah. Kenapa kalau ada orang bilang, hei Cina, saya marah? Karena setelah bilang Cina, cuah, gitu loh, ludah itu loh, bangsat kan. Itu loh yang masalah saya marahnya. Bukan karena dipanggil Cinanya, dan lain kali kalau cuma panggil Cina, saya langsung udah siap-siap, pasti mau diludahin. Sekarang kalau ada orang panggil, Cina, Batak. Orang Batak mana nggak? Saya ini Santi Amer ya. Mana nih Batak Santi Amer satu nih? Mana nih Batak satu ini mana nih? Mana nggak Santi Amer? Enggak lah, emang dia Batak. Kalau saya panggil Santi Amer ini mana nih orang hutan satu ini? Oh ya marah lah Santi Amer lah. Iya kan? Kalau saya panggil ini Batak satu mana nih? Ambon satu ini mana? Ambon satu ini, Ambon Amerika satu ini. Apa Bung Beta marah? Emang orang Ambon kok, bangga dia jadi Ambon, bangga saya jadi Cina, ya kan? Betul Pak Paul. Iya kan? Iya. Nggak kan marah, saya bilang ini Ambon satu mana nih, Ambon satu nggak nongol-nongol nih. Weh Ambon absen, langsung hadir, Ambon hadir. Mana marah, nggak marah. Dulu saya marah karena habis Anda ngomong Cina, langsung ngeludah.
Itu loh masalahnya. Tetapi kalau sekarang Anda panggil saya Cina satu mana? Saya bangga, dengan bangga saya berkata saya Cina. Saya pun kalau di Belanda ini saya bangga ya. Saya nggak bilang saya Indonesia loh. Saya kalau di sini ya ik ben Cines. Saya bilang ik ben Cines. Saya orang Cina. Ya, saya bangga saya bilang Cina. Bukan RRC ya, saya nggak bilang negara. Suku saya bangsa Cina. Ya, etnik saya Cina. Saya bangga. Saya kalau ditanya orang, saya bilang Maluku, Pak. Nah, Ya, etnis saya Maluku. karena etniknya kan bangga. Iya. Orang Papua coba dibilangi, Papua satu. Kalau Anda bilang monyet satu, mereka marah, saudara. Kurang ajar kamu bilangin begitu. Wah, kalau saya ikut, gampar. Tapi kalau bilang, Papua, mereka marah. Enggak. Iya kan? Mereka nggak marah dibilang Papua. Tapi kalau Anda panggil dia monyet, marah. Oh, bisa dibunuh kamu itu. Bagus nggak dibunuh kamu itu. Iya kan? Kalau Anda panggil dia Papua, mereka nggak marah. Memang beta Papua. Beta Maluku. Ini namanya beta Maluku ini namanya. Beta Maluku. Aku ngaku dia malah. Ya. Saya bilang Ohe Cina. Kemarin ya Ohe Tionghoa siapa itu? Temennya temennya Bung Beta ya. Ohe Tionghoa ya. Iya. Nggak malu. Nah sekarang kalau saya bilang Muhammad Cabul, kenapa malu? Ya memang cabul. Nggak usah marah, memang cabul kok. Islam itu bukan agama tapi ideologi. Nggak usah marah. Nah itu kan si Sinufur Sarma itu kan bilang Islam itu bukan agama tapi ideologi. Memang kenyataannya kan kalian mau bikin negara berdasarkan ideologi Islam. Itulah ideologi, compong. Dasar lu geblek juga lu orang Islam ini. Termasuk orang Islam Indonesia. Siapa itu yang bilang mau boikot orang? Goblok juga pemerintah Indonesia manggil sampai duta besar India dipanggil sama Indonesia. Goblok lu pemerintah compong. Makanya mereka mau bikin ideologi compong. Dasar compong, pemerintah compong lu. Mereka itu mau bikin khilafah karena memang Islam itu ideologi. Dasar tolol juga nih orang satu nih pemerintah ini. Aduh, nggak ngerti dah ini. Nggak usah marah. Buktinya Muhammad mengawini Aisyah waktu 6 tahun. Salahnya di mana? Terus koitus 9 tahun. Salah nggak ngomong begitu? Nggak salah lah. Memang iya kan? Kan pengakuannya sendiri Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun dan koitus 9 tahun. Nggak salah kan? Dan dia mau, dan makanya kan dibilang secara totalnya bahwa wanita-wanita di India ini diserang oleh Nabi Muhammad, oleh seorang Muhammad. Kamu tuh ditindas oleh seorang Muhammad, wanita-wanita. Dan si Nufur Sarma ini adalah pejuang wanita. Kan geblek kan kalau sampai dibilang boikot kan. Nah itu saya nggak ngerti cara berpikirnya orang Indonesia, makanya kalian kere terus. Bukan disumpahin ya, saya akan ngomong ya. Ya tadi benar Pak Roy, selamanya kalian akan kere kalau cara berpikirmu begitu. Makanya kalian yang gereja-gerejanya ya compong kok. Kalian ditipu pendetamu mau kok. Ya kamu orang Kristen juga compong kok, ditipu pendetamu mau kok. Anda kira itu, wow bagus ya si Anies Baswedan baik sekali ya ngasih duit ke gereja. Namun jemaat ada yang terima duitnya enggak? Enggak ada lah yang terima, siapa yang terima duitnya? Pendetanya. Kali goblok lu, ditipu sama pendeta-pendeta GBDI juga mau lu, goblok lu. Pendeta dan yang majelis yang motivasinya sama yang terima, Pak. Jemaat kerenya Iyalah. tetap aja, Pak. Nah iyalah. Itu memang kenyataannya kok. Lagi pula kalau satu jemaat dikasih 1 juta juga cuma buat habis makan aja, Pak. Tapi sengsara Iya. 5 tahun. Sengsaranya 5 tahun, banjiran terus. Nah, ini kan kebanjiran lagi Jakarta. Kalian bisa apa coba? Coba kemarin yang jadi gubernur Ahok. Oh saya nggak milih Ahok ya, cuman saya kan nonton. Cuman Ahok itu ya tidak suka ngasih duit sama pendeta. Pendeta datang mau bikin gereja, kamu jemaat mana nih gerejamu? Kayak Yosua Tehu kan diomelin sama Ahok itu kan. Yosua Tehu itu diomelin, makanya dendam sekali tuh Yosua Tehu sama Ahok. Maki-maki itu sama Ahok si Yosua Tehu. Lah mau bikin gereja nggak masuk akal. Iya kan? Ahok realistis. Saya bukan belain Ahok, cara berpikirnya Ahok sangat pragmatis kayak saya. Ya, pragmatis sekali. Lah kamu sekarang butuh gereja enggak? Ya terus kenapa kamu butuh gereja lagi? Akhirnya ribut tok kan kamu kan gereja-gereja kan. Jadi nah, cuman sekarang pertanyaannya nih untuk kalian orang-orang Kristen sendiri. Kalian aja enggak berani teriak kok.
Kalian saja tidak berani teriak. Setidak-tidaknya kalian tidak usah mencaci maki saya. Setidak-tidaknya kalian nyumbang Damaris yang banyak. Kamu ingin terlibat di dalam kegerakan ini, nyumbang Damaris yang banyak. Uangnya bukan untuk saya kok. Ya. Nah, kamu dengar sendiri kemarin Pak Jenderal sudah ngamuk-ngamuk itu masalah Galarua. Ya, harus jalan Galarua. Minggu ini Sabtu besok kita meeting ya jam 6 sore ya. Di rumahnya Pak yang di Jakarta tolong merapat ke rumahnya Pak Jenderal ya, para pengurus yang di Jakarta merapat ke rumah Pak Jenderal Tobing ya, nanti kita meeting Zoom internasional semuanya ya. Bung Beta ikut ya sama ini ya, yang dari Amerika semua Pak Robert semua diharap bisa ikut ya meeting ya. Baik, Pak. Kita langsung bikin meeting kerja karena kan kita langsung bikin chapter-chapter yang di luar negeri kan kita bikin. Ini Pak bener, kenapa malah orang-orang ya itu tadi ya anggota dewanya yang Kristen aja nggak berani kok. Nah, yang berani kan cuman rombongan kita saja yang berani teriak kan. Nah, makanya Anda kalau nggak, nah itu ya, kalau Anda nggak punya nyali kayak kita, Anda nggak usah nyerang kita. Ngaku aja kalau nggak punya titik, gitu kan? Ngaku aja, ya kan? Kalau titiknya kecil kayak itu sampai itu orang-orang yang sampai berkhianat itu ya, Yudas Iskariot itu, ya kan? Nah, bikin Damaris, kamu bikin diakonia kayak kita aja nggak mampu, nggak sanggup. Sampai kiamat juga Alexo sama Amin Wijaya nggak bakal sanggup bikin kayak kita. Sampai kiamat nih nggak bakal sanggup itu Alexo sama Amin Wijaya bikin kayak kita. Sama si Jack itu suruh bikin kayak kita, nggak sanggup mereka sampai kiamat juga. Mencret dah mereka tuh suruh bikin kayak kita itu. Yang ada duit kalian ditelan sama mereka. Oh, mereka itu semua itu mereka tuh rakus duitnya, mereka minta duit tahu nggak? Diakonia Jakarta Barat dulu waktu dipegang Amin Wijaya sama Jack itu mintanya duit terus tahu nggak? Mereka nggak mau dikasih logistik, maunya duit terus. Kenapa maunya duit itu? Karena memang mau dijak sama mereka. Kita sudah tahu itu ya grupnya mereka tuh Jimmy Gosali, Jack, Amin Wijaya. Kita sudah ngerti, makanya sengaja Jimmy Gosali tak suruh masuk nih, kamu masuk ke yayasan. Sengaja tak suruh masuk dia, biar dia ngerti. Ya kan? Mau dijak duitnya soalnya kita udah ngerti. Kenapa duitnya banyak? Saldo 500 juta gimana nggak ngiler-ngiler saudara. Ya, di belakang mereka ada banyak lagi ya. Itu beneran ya, karena mereka mau ngecek duitnya. Oh kita nggak bisa, kita lebih pinter men. Kita kirim logistik. Kenapa? Kalau sampai terjadi kecurangan di Damaris, kerugiannya nggak besar. Kita kudu gantiin pengurus, ngombokin. Ya, nah makanya Alexo Amin Wijaya, Jack, kalau kamu sanggup, ya bikin kayak kita. Thank you Pak Paul, Tuhan berkati. Makanya selama masih banyak Islam mayoritas di Indonesia, rendang babi, nanti kita bikin kupat babi ya, warung kupat babi gitu ya. Warung kupat, perlu bikin begitu ya harusnya ya, kupat babi gitu ya. Ini memang konyol sekali ya, rendang babi dibilang, aduh, karena saya nggak ngerti ya, ini pikir otaknya orang Indonesia makanya tolol semua ya. Nah, jadi bagaimana kasih makan ya, Anda ya yang pengikutnya Gilbert tinggalkan Gilbert. Percuma Anda mau bikin apa Gilbert itu nanti ya itu bela Anies ya. Percaya saya. Si Gilbert itu adalah pengusung khilafah ya. Makanya dia benci banget sama saya. Tahu enggak? Nah, makanya daripada Anda kasih uang ke Gilbert, kasih uang ke Damaris. Ya, uang itu pasti untuk kasih makan orang miskin. Ya, bukan untuk saya. Bukan, tidak serupiah pun uang Damaris pergi ke saya. Ya.